Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala man syaikhuna wa nasana salafuna salihun ila hadratin nabi wa ali nabi khususan bila budi Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Wazali Subhailahu bi Syekh Al-Aidillah Abi Muhammad Al-Ibadali Subhailahu wa rahmatullahi ila abadi jami'in masyaykhina wa ma'alimna jima'in walidina walidina muslimin wa muslimat Allah tawashana wa iyyakum bil rahmah wal maghfirah wa ya'tu alaina wa ala awladina dhurriyyatil muslimin asrarihim wa anwarihim wa ruhihim wa rafahatihim khususiyatihim wa karamatihim fid din wal akhirah wa alamana syekhuna al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Waffiqna wahdina ila siratikal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-'azizil 'alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa la hawadaini. Radiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulum fid darain. Ya'lam anna as-su'ala 'an al-ashya'i al-mushkilati mithlu 'ardil maridi 'allatahu 'ala at-tabibi wal jawabu mithlu sa'i at-tabibi fi shifa'i hadha al-maridi wal juhala'u marda wal 'ulama'u atibba'u wal 'alimu naqidu la yaliqu an yakuna tabiban lahu بل الذي يداوي المرضى هو العالم الكامل لأنه هو الذي يؤمن فيه أن يعرف حقيقة العلة وقد يكون المرض شديدا لا يمكن علاجه فمهارة الطبيب تكون في عدم الاشتغال بمداوته واعلم أن مرضى الجهل أربعة أقسام ثلاثة لا علاج لها وواحد يمكن علاجه. Kemudian ujar Imam Ghazali rahimahullah, ketahui olehmu bahwasanya pertanyaan atau persoalan tentang sesuatu yang muskilah itu seperti seseorang yang sakit melaporkan akan penyakitnya alat tabib kepada seorang dokter. Jadi masalah kan kadang-kadang kita bilang ada tahu bertakun lawan alim kan kayak terlelah selagaman itu ujar Imam Ghazali sama lawan orang yang sakit diare. Inya hendak baik, hendak sembuh. Lalu jaringnya ini, sakitnya ini dibawa dokter, bertakun apa obatnya, ya kan? Nah, penyakit apa ngarang ini misalnya kalau tahu, kayak apa mau obatnya kayak tetap. Lalu ujar sedikit, wal jawabu mislu sa'i tabibi fi shifai hadzal maridi, dan menjawab pertanyaan atau soal-soal yang ditanyakan itu persis seperti jawaban atau usaha seorang dokter pada menyembuhkan penyakit yang dilaporkan. Fal juhala'u marra wal ulama'u atibba'u. Maka orang-orang jahil itu ujar sidin sama. Orang-orang jahil itu sama berpenyakit. Cuma penyakit orang jahil ini lebih berat, lebih berbahaya daripada penyakit sekadar penyakit zahir. Penyakit orang jahil, penyakit orang jahil
masalah ilmu misalnya, itu sampai memasukkan dia ke dalam neraka. Lantaran kejahilannya, lantaran ayolah bahasa Abah Guru bagi umur di sini. Baik kalau mulai, orang itu dibiarkan hidupnya umur dan belajar, maka penyakit kejahilan itu bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Sedangkan penyakit zahir ini berakhir dengan kematian, selesai. Ada dalam garis itu, dalam kubur itu, garis sakit tidak ada lagi. Nah, tapi kalau penyakit kejahilan, kadar ilmu itu berbahaya, bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Bahkan kalau orang kafir itu kan jahil juga karena bisa menyebabkan kekal di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nah lalu ulama itu ujar Imam Ghazali sama dengan dokter. Jadi makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat guru-guru kita. Nah, sidin belajar kita, membimbing kita, mengarahkan kita sehingga kita tahu siapa Tuhan kita, ya kan? Siapa Nabi kita, apa-apa kewajiban kita, apa-apa yang harus dijauhi. Berkat kita dilajari, dididik oleh guru kita. Alhamdulillah. Oleh karena itu maka diwajibkan bagi kita belajar itu kan tiga macam: tauhid, fikih, sekedar ibadah, dan tasawuf. Itu wajib tiga macam. Bila kalian tertuntut tiga ini selamanya hidup itu berdosa, ya. Jangan dianggap misalnya orang kalau sudah ahli hadis, ahli tafsir cukup belajar tasawuf kan, ya? Atau misalnya belajar tauhid seperlunya aja, dalam artian mengutamakan ilmu hadis tafsir itu kada. Yang diutamakan itu malah tasawuf dan tauhid, ya kan? Kalau fikih sekedar ibadah cukup aja. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi sekali lagi berkat guru kita tahu siapa Tuhan kita. Nah, kita itu beribadah wajib menuju akan ke situ. Kita beribadah wajib kita menunjukkan ibadah kita kepada Allah. Dan kemudian wal alimul naqisu la yaliqu ayyakuna tabiban lahu. Orang yang alim tapi penuh kekurangan itu kada pantas dia sendiri jadi dokter, ya kan? Kada pantas, kada layak jadi dokter untuk mengobati mereka. Balil ladzi yudawil marda wal alimul kamil. Bahkan dia sendiri yang selayaknya orang yang mengobati orang sakit itu ialah orang alim yang sudah sempurna. Li'annahu huwa alladhi yu'amilu fihi ayyu'arifa haqiqatan lillah. Orang alim itu dia sendiri yang sempurna itu dia memikirkan kayak apa, memberitahu akan hakikat penyakitnya. Orang ini durai amunnya telah dijajali ibadah aja, nyala ibadah aja, ibadah jadi jajali, ya. Kemudian, maksud itu ibadahkan padilat macam-macam, tapi kada menggawi, malas, koler, tapi ilmu disuruhi terus oleh pengguruannya, ya kan? Karena gurunya menganggap aminnya dibanyaki kan aja, kalau baiknya banyak beribadah, padahal muridnya pengoler. Nah, seorang guru bila sudah tahu kenapa murid-murid pengoler dan beribadah, kenapa murid malas, maka guru ini menyelidiki, mengatakan oh ini sebabnya. Kenapa? Selama orang itu makanan kada halal, minuman yang tidak halal, kada akan kawa rajin beribadah. Bahkan seapapun doa setengah malam, semalaman, berhari-hari berdoa, kada akan dikabulkan selama makanan minuman haram.
Ini yang harus diberitahu oleh gurunya kalau bahwa ikan, nah, walaupun ibadah sedikit, kada banyak, tapi makanan ikan halal, minuman ikan halal itu sudah menyebabkan diterimanya amal ibadah. Mudah-mudahan kita berdoa, kita doa mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak tapi halal. Berjalan, mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak tapi halal. Atau apa? Gorengan doyan. Daripada sedikit itu apa? Haram pula. Nah, ada dulu almarhum Muradi Yaakob jalan di Sungai Lolot, sebelum Sungai Lolot setelah masjid. Jadi anak sidin ini masih kekanakan. Belum dulu waktu SD setelah suaminya kelas 6. Kenapa anak sidin ini di jalanan melihat kalau di kampung ini kas turik, baru kas turik kan yang beda dimakannya ada namanya alam sini. Turik kan anak dia memakan kas turik dan jatuh peluran. Di sini kepadanya tidak ada datang dia memakan buka kemudian kurang bukan makannya datang pas kulit anak tuh sini nyawa di sini bicara sini sampai kok habis ngomong kuning tuh bang. Kenapa jangan lagi nyawa di sini menjatuh kesturi kurang kacau di nomor pada entah halal entah ridho sebiji kesturi itu kan. Ya, Allah nunggu sembilan di angkut-angkut orang. Bolang rumah, bolang apa lagi? Makan boleh belum sholat juga. Duit hasil yang itu belum sholat juga sih. Makanya saya tak. Ya Allah. 2 jam malam asal kita tidur ya Tuhan tidur karena Allah jangan oleh lain kan. Asal kita rajin satu sembahyang duha jangan ketinggalan. Yang kedua sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud itu baru kalau 5 tengah malam itu sembahyang witir dia 3 rakaat itu dikatakan tahajud juga. Tahajud juga kalau mereka asal sembahyang 5 tengah malam dia tak. Nah, sembahyang apa awalnya? Artinya hajat kah, tasbih kah, apa lagi sembahyang apa witir kah, tahajud 2 malamnya. Jadi yang ada tahajud itu sembahyang 5 tengah malam baru guring. Nah, kalau sembahyang tengah malam aja tapi ada guring namanya dia mulai. Nah, itu Allah akan memberikan rezeki yang ada disangka-sangka. Nah, 2 jam malamnya sembahyang duha jangan ketinggian awan mereka sembahyang malam cuma jangan tujuan lah jangan jadi tujuan jangan jadi tujuan cuma sekadar tahajud atau apa itu tetap ya tujuan dituju itu Allah ya kan. Jadi ujar Imam Ghazali lah ulama yang kamil artinya orang-orang yang sudah betul sempurna syariatnya, tarekatnya dan hakikatnya, nah itu mereka akan kawal membimbing, mengarahkan muridnya menjadi orang yang betul menjadi hamba Allah. Nah, dan kita lah apa anggarannya ini pada kami menuju bang guru akhir zaman ini nanti menjadi seorang pengurus itu sendiri. Bahkan jalannya saat ini banyak bersolawat, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang suka banyak membaca solawat itu Rasulullah sendiri yang akan membimbingnya. Nah, guys, solawatnya itu perlu sebenarnya panjang nggak ya? Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus juga kalau panjang sudah salatan kamilah 10.000 ya orang sebenarnya. Nah,
apa rencana? Buat mendalam program guru itu, nak ke depan juga, ya kan? Pendek-pendek dia, Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, ya Allah. Dikatakan dalam ilmu tauhid yang bersifat kudrat siapa? Allah. Berarti kalau Allah bersifat kudrat, nama siapa? Kita, ya Allah. Menyatakan kita ini disuruh bersolawat nama juru Allah, sedangkan yang disuruhnya orangnya lemah, karena ada punya daya upaya. Jadi sambil membaca itu, sebelum membaca hadirkan dulu nama juru Allah, ya Allah, yang ditujui Allah juga, yang menggawiakan Pak Allah juga, Allah yang ingat lagi, Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, ya kan? Yang disalawat ini kok siapa? Kekasihnya, kekasih Allah juga, ya Allah. Jadi Allah mensalati kepada kekasihnya, ya kan? Cuma melewati untung kita. Jadi kita syukur kepada Allah. Ya kan ibarat apa ya? Dulu di keraton Ramadan bulan puasa, guru itu bila turun dari rumah sidin tenang. Jadi sudah diampari sejadah kekawanannya. Jadi bilanya guru telah melewati teranggar tenang lewat sejadah ini bila guru menjejak rumah ibunya. Jadi kelewatan guru bila sejadah dijajak guru sekumpul kan bila sejadah menjajak sejadah seorang rumah ibunya mana tuh bang? Bangkit lah. Kan yakin benar ya wali Allah Ta'ala menjajak apa? Sejadah kita sudah bersalaman kada, karena kawan bersalaman karena sini berdadas kan, ya Allah. Apalagi main memaluti sini berkawan, dijajak sini bang sejadah ibu benar hati. Jadi Allah Ta'ala nang memakai untung kita, lidah kita untuk menyebut kekasihnya. Apa kita? Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, ya kan? Apalagi seorang berkat Rasulullah juga berada, ya kan? Seorang berkat Rasulullah juga berada. Ujar Nabi apa? Innama ana qasim. Allah mu'ti. Salah. Innama ana qasim wallahu mu'ti gitu. Aku ini Nabi nama bagi-bagi kita kok nama menjulung itu Allah, nama menjulung dan aku ya Allah, lalu aku nama bagi-bagi. Berarti antara kita dan Nabi itu jauh mana? Ini jadi ucap itu bagian Nabi, jadi kaum wali itu bagian Rasulullah, jadi kaum dan itu bagian Rasulullah. Alhamdulillah, diri kita ini jadi ada bagian karena bagian Rasulullah. Jadi kalau berbicara macam-macam itu karena bagian Rasulullah. Ya, dan kita diberi paham di sini, ya kan? Oleh karena itu orang yang apabila sudah mendapatkan bimbingan dari Rasulullah, iqab itu maqam itu luar biasa. Inda malikin muqtadir. Di sisi Allah yang selalu muqtadir itu jadi tenang, menggerakkan, mendiamkan, melihatkan, menggulingkan macam-macam lain. Itu kada pernah terpisah. Itu luar biasa. Dan kita dapat syafaat Rasulullah, dapat barakat sini, dapat guru-guru di berada kita memang ada dan rumah kita tahu. Waqad yakunu al-maradu syadidan la yumkinu ilajuhu fa maharatu tabibi takunu fi 'adam istighfari min dawatihi. Terkadang penyakit itu berat, tidak mungkin mengobatinya, maka kemahiran seorang dokter itu menjadi terkadang tidak mau bersibuk-sibuk mengobatinya. Jadi misalnya kan dokternya, dokter ini kalau juga sudah diobati, marah benar. Mungkin diobati malah menambahi umur sudah 80. Kenapa penyakit apa itu? Bila dioperasi maka dia mau baik.
Karena kekuatan tubuh si pasien ini kada lagi, kada apa ya kita. Nah, kada ya kekuatan tubuhnya ini kada mampu lagi itu nah, dibanding orang di bawah 40 itu kalau dioperasi bisa cepat sembuhnya karena kekuatan tubuhnya atau apa tuh kadang itu cepat. Kalau sudah Tuhan ada dokter dan dia kata dikit malah bebannya kalau dioperasi. Jadi apa namanya, kadang-kadang ada penyakit yang berat yang dokter itu kadang mungkin mengobatinya kayak gitu. Jadi kemahiran dokter itu kayak caranya ya kadang-kadang dibiarkan aja. Wa'lam anna maradul jahili arba'atu aqsamin. Ketahuilah bahwasanya penyakit orang jahil itu 4 macam. Mudah-mudahan kita jangan termasuk orang jahil lagi. Sebab ujar Allah fa'a'rid 'anil jahil. Jauhi orang yang bongol. Orang yang umur lah, ada berilmu itu jauhi. Sebab itu membahayakan. Jadi orang jahil itu ujar Sidin ada 4 macam orang jahil pada agama. Salah satu la ilaha 3 macam yang kada boleh obat. Kada ada kawan dan macam-macam kada ada kawan. Bahwa hidup itu ilaju satunya itu kawan diobati. Fal awwalu ayyakuna su'alu aw al-i'tiradu nasyi'an an hasadin. Wal hasadu maradun la ilaja lahu. Pertama, masalah pertanyaan atau pertentangan itu timbul lantaran kiri dengki. Sebelum kemungkinan dulu kita minta maaf lah, semalam ada minggu yang lalu lah tak punya bahwa makunut itu ujar belum dapat lagi untuk balik tuh, ya kan? Nah sekarang alhamdulillah dulu mengirim dulu ada nasnya. Nah di dalam dia anak dulu lah. Kalau penjuri di dalam belum belajar dan di luar aja. Jadi ada bapak pintu balik tangan, ada jenazahnya itu dari Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Sekalipun Imam Syamsuddin Ar-Ramli ini sidin bertentangan juga dengan Abbas ini. Abbas itu Syamsuddin Ar-Ramli kan. Abbas ini kadang mensunatkan berbalik tangan ketika ini Syarrona Hudai. Tapi anak Sidin Imam Syamsuddin Ar-Ramli itu mensunatkan. Jadi kan kalau sudah terbiasa kayak ini dari bapak coba jangan terus-terusan waktu ini aja. Kenapa Abbas Sidin kadang mensunatkan berbalik tangan? Karena itu aja Sidin kan di perbuatan berbalik itu kan berbuat, sedang itu ada disuruh oleh Nabi. Bahkan di dalam muhadzab, belum belajar juga alhamdulillah, muhadzab Imam Nawawi itu bangkat tangan pun tidak ada nasnya. Tapi kita harus sebut tangan itulah ada. Hanya itu sekadar lalu pin sepeda ragu salah atau berarti tidak salah. Ada aja ada guru nasnya. Nah jadi bila kita terusakan nih, atau pin kayak gitu ya kalau bapak ada aja nasnya nomor tangan. Cuman yang dari awal sampai tutup tuh kedadaan. Jadi yang ada tuh mulai waktu ini Syarrona pada itu dia tahu pada pulang jalan. Nah, cuman yang mengusap tangan tuh kedadaan. Adalah ada belum untuk masalah ada mengusap gue kata muha. Nah, itu kedadaan maksudnya. Nah, ada sepakat tuh berarti ada bersumpah sekat. Nah, ini belum sampaikan supaya mungkin kalau dia mata lebih bingung. Nah, cuma ya tadi dulu terbaca muhadzab itu gue waktu belajar dahulu kan muhadzab itu jadi kadang membaca ya anakku di tanahnya dicuri. Nah bahkan ya itu jadi Imam Nawawi itu di situ bangsa tanah pun ada nas. Jadi gue beranggapan mungkin aja orang yang di Arab Saudi itu yang jadi imam kan panjang kok. Allah waktu tidak terlalu panjangnya belum mungkin aja dia membaca doa penutup mereka dan ini boleh jadi doa penutup kadang Allah sendiri dibaca boleh ayat Quran kan dibaca tapi bentuk doa misalnya Rabbana zalamna udah jadi tetap doa penutup dua. Jadi doa penutup membaca sholat subuh rakaat kedua tapi waktu tidak caranya penutup
Kalau pernah dibaca itu ada Allah menjadikan hadai. Misalnya terhafal, jadi salah misalnya Allah menjadikan hadai gitu, tapi terputar jangan begini, atau begini, terbunuh, capok, ya kan? Jadi dari baca Rabbana itu sudah Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kan? Nah, cuman bagusnya jadi nabi kan ya Allah ini dengan ada itu jangan diartikan kalau ada berpikir begini, nah apa tadi yang berpikir begini ini jangan diartikan itu, ya kan jangan amin, jangan begini juga. Itu lah, jadi perlu sampaikan supaya ada undang-undang di hati ulun. Nah, jadi ada guru penyakit seseorang adalah di antaranya penyakit itu adalah diri dengki. Lalu ada masalahnya. Masalah itu masalah agama, bukan masalah dunia pribadi itu ada. Jadi ada masalah keagamaan, apakah bisa bertentangan. Nah, lalu apabila kita hendak berdebat lah atau berdiskusi lalu pilihan itu kita kawan. Sebabnya bila kita menang atau bujur rambut kita makin bertambah kedengkiannya, malah bertambah sakitnya. Nah itu, jadi orang seperti ini ujar sedih, la ada jalan kada obatnya. Jadi kita lah kalau ada masalah agama lah kita lihat dulu orangnya memunculkan masalah atau orangnya itu bila diberi pandangan mau jangan menerima kadang bila kada menerima sudah tidak apa-apa itu. Apalagi masalahnya bisa dengan tanda penting berapa, ya kan? Nah, wa'lam annaka kullama ajabtahu bi ayyi jawabin tusayyiruhu wa tuhibu wa tuhibu lahu la yasidu jawabuka illa hasadan wa la yasidu hasaduhu illa takabburan. Nah. Ketahui oleh ibu dari memberi bahwasanya manakala engkau menjawab kepadanya dan dengan apapun jawaban yang baik sudah waktu sehidup yang baik itu jawabannya lah, dan engkau jelaskan dengan sejelasnya itulah ya sidu kadang menambahkan dia jawab oleh jawabanmu illa hasadan. Nah malah bertambah ini dengkinya. Wala yasidu hasadu illa takabburan, bahkan pulang kadang menambahkan dia oleh kedengkiannya malah bertambah takabburnya pun menambah sombong begini yang pun naudzubillah min dzalik. Itu gara-gara tauhid kada matang. Ya Allah, kalau orang tauhid matang dan bersifat ilmu khusus ya bergerak. Ya Allah. Nah, jadi misalnya lah sikapnya menyampaikan masalah kene kita ada juga ternyata ya Allah ampun sendiri bujur, ampun kita misalnya bujur jual, ampun sendiri buat kita buat kembali kepada Allah harus selalu kencangan ilmu sendiri dia ilmu Allah Ta'ala juga ilmu ada pada kita dia ilmu Allah Ta'ala juga harus selalu kencangan ya Allah lana a'maluna walakum a'malukum telah pian ulo tenang. Nah ini dua lagi pilih atau lebih Tuhan gara-gara lain partai taruh setelah terbetul Tuhan. Nah nama aja saya pun partai itu mungkin aku jawab saya pun partai apa dua Tuhan loh dengan itu sudah yang partai itu kan aku setahun dulu kedudukan yang Tuhan terbawa anak ini kan anak muda jadi itu masih kok bawa dia sejauh dia mengenantok pas aku setahunan ada nomor ini ada akor orang setahun beranak dia kan seorang berlahiran ini. Nah bayang bagi Allah tasdagila bijawabihi ada sebiannya di sini kada pantas itu bersibuk menjawabnya. Wama ahsana qaula syair, alangkah indahnya perkataan syair kullul adawati faturja bisadatiha. Nah semua penyakit semua permusuhan itu diharapkan hilangnya, nah bisa hilangnya illa adawata man a'adaka min hasadin. Nah kecuali
bermusuhan yang datangnya orang yang musuh engkau itu daripada kedengkian karena kedengkiannya. Bila orang telah akhiri dengkian kita pada hidup kayak pada tatapnya malah pertama sombongnya. Maka penyakit diri dengki ini ya Allah, dan jangan ada berkeluarga kita, bini kita, siapapun, dan jangan ada penyakit diri dengki ini penyakit bahari badar sudah. Penyakit bahari badar. Kenapa bahari badar ya? Itu iblis. Iblis dalam surga asalnya jalan. Dalam surga asalnya lantaran disuruh sujud tahun Adam ini timbul hatinya sendiri seorang lawas dan beribadat malam murid besok mereka kenapa kata disuruh sujud tahun Adam iblisnya malah disuruh Adam hanya dimulai timbul ini kalau sombong kadang mau disuruh sujud tetap penyakitnya. Jadi penyakit takabur sombong itu sebabnya ini dengki. Makanya jangan dulu selama ada penyakit iri dengki di diri kita itu mengarahnya makrifat itu pada mau tumbuh, pada mau apa, sekadar kayak hujan hilang. Iri dengki itu maha bersih, bahkan menghabiskan kebaikan kita lantaran ada iri dengki. Maka orang murid udah mandi ini bisa bermoyo itu, jelas. Itu kan pemantang berduit kawin pulang aja boleh. Jadi langsung dia kawin boleh nggak tahu. Oh nah bila disampaikan bini anum sakit hatinya apa dari jalan sakit dengan apa yang bini anum mau berkukus kepalanya mulai sakit badannya. Jadi dengki kadar itu lawan ketetapan Tuhan ya. Watadbiruhu cara menggaulinya aja pencatatannya. Watadbiruhu cara menggaulinya antaturkau bimarodi. Ya tinggalkan sudah biarnya dari kita penyakit apa daripada kita kawan juga malah berbanget. Waktu itu engkau berpaling anu daripadanya amalan karena mengamalkan biqauli ta'ala ada firman Allah wa'alim amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Berpalinglah daripada orang yang berpaling atau menjauhlah daripada orang berpaling daripada peringatan kami, dan dia tidak menginginkan melainkan hanya kehidupan dunia aja. Faidah ta'arrata lahu wastabata mudawatihi faqad as'alta nar hasadi alladhi ya mimma yubitul a'mala kama fil hadis al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba atau kama. Maka apabila engkau bergaul mendatangi kepadanya dan menyibukkan diri untuk mengobatinya lalu mengenang diri dan kita itu jasad sungguh kamu menyalahi akan api kehidupaniannya berbahannya. Sudah tahu jangan kurang sakit diambil kurang baginya. Yang hidup itu meruntuhkan akan amal-amal sebagaimana hadis bermula hidup itu memakan segala kebaikan sebagaimana memakannya api akan kayu bakar habis. Amal ibadat habis gara-gara sebutin apa pilihan, apalagi mana takabur sombong mana pilihan engken pulang dulu itu pulang macam-macamnya kalau total naudzubillah min dzalik. Kemudian bertani yang kedua insyaallah kita bisa Dapur negara dan halal, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kemudian kita sebarkan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya di luar desa. Ala hadirnya kita hadirkan jiwa alim nanti al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala man arsaltahu rahmatan lil 'alamin wa bushra lil mu'minin sayyidina wa habibina syafi'ina wa lana Muhammadin al-amin wa rasulullah wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu min ahwali ahli an-nar. Allahumma astur 'ayuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab tarafana ya Allah.
جميع الدعاء اللهم ارزقنا وأولادنا وذرياتنا المسلمين فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وأغننا بالعلم وسيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية بجاه سيدنا محمد خير البرية وصلى الله على سيدنا محمد ورسوله وسلم والحمد لله رب العالمين.